dalam nubuat Nabi Muhammad terdapat satu peristiwa besar yang dikenal dalam literatur Islam sebagai Malhamah Al-Kubro, yang berarti peperangan besar atau peperangan paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Ini adalah satu titik balik yang terjadi menjelang akhir zaman, dan dalam beberapa riwayat, peristiwa ini digambarkan sebagai awal dari runtuhnya sistem dunia dan kemunculan peristiwa-peristiwa besar lain seperti kemunculan Dajjal, turunnya Isa putra Maryam, dan tegaknya kembali keadilan di muka bumi. Nabi Muhammad pernah menjelaskan bahwa akan terjadi suatu masa ketika dunia penuh dengan kezaliman dan ketidakadilan. Umat manusia akan terpecah belah dan berbagai negara atau kelompok akan bersaing satu sama lain dalam kekuasaan dan pengaruh. Di tengah kondisi yang penuh kekacauan ini, muncul satu kekuatan besar dari wilayah Syam, yang dalam konteks sekarang meliputi wilayah Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Kekuatan ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut sebagai Imam Mahdi, seorang keturunan Nabi dari garis keluarga yang suci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda bahwa akan terjadi pertempuran besar antara kaum muslimin dan kekuatan dari barat yang dikenal sebagai Bani Asfar atau bangsa berkulit putih. Mereka digambarkan datang dari wilayah Romawi yang pada masa Nabi merujuk kepada kekuatan Kristen Eropa. Pertempuran ini akan terjadi di suatu tempat yang disebut Amak atau Dabik, dua daerah yang berada di wilayah utara Syam. Disinilah pertempuran akbar yang dikenal sebagai Malhamah Al-Kubro akan meletus. Pertempuran ini digambarkan sangat dahsyat, di mana jumlah korban jiwa dari kedua belah pihak sangat besar. Para pejuang muslim yang berperang di bawah panji-panji keadilan dan kebenaran akan bertempur dengan keberanian dan semangat jihad yang tinggi. Nabi Muhammad menggambarkan bahwa pasukan muslim akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan gugur sebagai syuhada tanpa sempat bertobat dari dosa-dosa kecil mereka. Satu kelompok akan kembali dengan membawa kemenangan, dan kelompok ketiga akan terus melanjutkan peperangan hingga akhir zaman. Dalam narasi hadis lainnya, disebutkan bahwa pada masa menjelang Malhamah Al-Kubro, umat Islam dan bangsa Romawi akan membuat perjanjian damai dan bekerja sama untuk melawan musuh bersama. Namun, salah satu pihak dari bangsa Romawi akan melanggar perjanjian tersebut dan mengibarkan salib yang menyulut kemarahan umat Islam dan menjadi pemicu pecahnya perang besar ini. Pasukan muslim dalam pertempuran ini akan terdiri dari para mujahid pilihan yang kuat dalam iman dan teguh dalam pendirian. Mereka tidak akan mundur dalam menghadapi lawan meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Dikatakan bahwa medan pertempuran akan penuh dengan darah dan jasad, dan suara takbir menggema di langit ketika kemenangan akhirnya berada di pihak kaum muslimin. Setelah kemenangan dalam Malhamah Al-Kubro, umat Islam akan menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kekuatan barat. Namun, belum lama setelah kemenangan ini akan muncul fitnah yang jauh lebih besar, yaitu kemunculan Dajjal, sang pendusta besar yang akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan manusia dengan sihir dan tipu daya. Ketika itulah Allah akan menurunkan Isa putra Maryam dari langit, yang akan bergabung dengan Imam Mahdi dan pasukannya untuk membunuh Dajjal dan mengakhiri masa-masa kegelapan tersebut. Isa akan memerintah dunia dengan keadilan, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Islam akan menjadi agama yang satu-satunya di muka bumi, dan keadilan akan ditegakkan secara sempurna. Kesimpulannya, Malhamah Al-Kubro bukanlah sekadar perang fisik, tetapi ia adalah pertempuran antara kebenaran dan kebatilan, antara iman dan kekufuran. Ia menjadi titik balik dalam sejarah umat manusia dan menandai dimulainya fase akhir zaman yang penuh dengan tanda-tanda besar sebelum terjadinya kiamat. Peristiwa ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk peringatan dan petunjuk bagi umatnya agar senantiasa bersiap diri, memperkuat iman, dan tidak terlena oleh dunia yang penuh tipu daya.
Setelah kemenangan kaum muslimin dalam Malhamah Al-Kubro, dunia tidak serta-merta damai. Justru, kemenangan itu menjadi awal dari fase krusial yang akan mengantarkan umat manusia pada ujian yang jauh lebih besar. Inilah masa-masa di mana fitnah terbesar akan muncul, yaitu fitnah Dajjal, makhluk pendusta yang akan mengaku sebagai Tuhan, memperlihatkan kekuatan luar biasa yang menguji keimanan manusia hingga ke akar terdalamnya. Dikisahkan dalam banyak riwayat bahwa setelah pasukan muslimin kembali dari medan pertempuran Malhamah Al-Kubro, mereka akan membuka kota Konstantinopel tanpa peperangan besar. Mereka akan mengangkat takbir dan memuji kebesaran Allah, lalu tembok kota itu runtuh. Harta dan kekayaan yang tersimpan selama berabad-abad di kota itu akan ditemukan oleh pasukan muslim. Namun, sebelum mereka sempat menikmati hasil kemenangan tersebut, suara menggelegar akan terdengar, mengabarkan bahwa Dajjal telah muncul di bumi, tepatnya di wilayah Khurasan, yang pada masa lalu mencakup sebagian besar wilayah Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Dajjal bukanlah sekadar penipu biasa. Ia datang dengan kemampuan luar biasa. Ia bisa memerintahkan langit, menurunkan hujan, menyuburkan bumi, dan menghidupkan kembali tanaman yang mati. Ia datang membawa surga dan neraka. Padahal sebenarnya, surga yang dibawanya adalah neraka, dan neraka yang dibawanya adalah surga. Ia menyesatkan banyak manusia, bahkan orang-orang yang sebelumnya kuat imannya pun bisa tergelincir jika tidak dijaga oleh pertolongan Allah. Dalam kondisi inilah umat Islam akan kembali menghadapi krisis akidah. Maka Allah mengutus Nabi Isa putra Maryam dari langit. Turunnya Isa terjadi di sebuah menara putih di wilayah Damaskus, Syam. Ia turun mengenakan dua pakaian berwarna kekuningan dan rambutnya meneteskan air seolah baru mandi. Isa tidak datang membawa syariat baru, melainkan untuk membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan menjadi pengikutnya. Isa akan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi dan memimpin umat dalam membunuh Dajjal. Dajjal akhirnya akan terbunuh di pintu gerbang Lud, sebuah tempat yang sekarang berada di wilayah Palestina. Setelah kematian Dajjal, umat manusia akan memasuki masa keemasan yang singkat, masa di mana keadilan ditegakkan, kedamaian menyelimuti bumi, dan Islam menjadi agama yang diterima secara menyeluruh. Isa akan memimpin dunia, menghancurkan simbol-simbol kesesatan, termasuk salib dan babi, serta menghapus sistem jizyah karena tidak ada lagi agama selain Islam. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung selama-lamanya. Setelah wafatnya Isa, umat manusia kembali mengalami degradasi moral secara perlahan. Maka, satu demi satu tanda-tanda kiamat besar mulai muncul, seperti keluarnya makhluk aneh dari perut bumi, dabbah, terbitnya matahari dari barat, dan akhirnya kehancuran total alam semesta. Kembali kepada Malhamah Al-Kubro, ada pelajaran besar yang disampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya. Peperangan ini bukanlah glorifikasi kekerasan, melainkan simbol dari pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Ia menjadi peringatan bahwa dunia akan berada dalam kekacauan sebelum hadirnya pemurnian besar. Ia juga mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak dibuktikan dalam kondisi damai, melainkan saat dunia berguncang dan hanya keyakinan kepada Allah yang bisa menyelamatkan. Dalam hadis-hadis Nabi, beliau sangat menekankan pentingnya kesiapan ruhani menjelang zaman fitnah besar. Beliau bersabda bahwa di masa itu, seorang muslim harus lari membawa imannya sebagaimana orang melarikan diri dari api. Ia harus menjaga diri dari fitnah dunia, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa agar dilindungi dari fitnah Dajjal, karena tidak ada ujian yang lebih dahsyat sejak penciptaan Adam hingga kiamat selain fitnah Dajjal. Malhamah Al-Kubro bukan sekadar legenda atau cerita simbolik. Ia adalah bagian dari rangkaian peristiwa akhir zaman
yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad dengan sangat rinci. Tugas umat hari ini bukan menebak-nebak kapan peristiwa itu terjadi, melainkan mempersiapkan diri agar tetap berada dalam barisan orang-orang yang beriman ketika waktunya datang. Karena ketika kabut fitnah menyelimuti bumi, hanya cahaya iman dan keteguhan hati yang akan menuntun langkah manusia menuju keselamatan. Setelah dunia mengalami masa keemasan di bawah kepemimpinan Nabi Isa putra Maryam, tibalah masa-masa transisi yang menghantarkan umat manusia kepada rangkaian tanda-tanda besar kiamat lainnya. Nabi Muhammad telah menjelaskan secara urut beberapa peristiwa besar setelah Malhamah Al-Kubro dan terbunuhnya Dajjal. Masa kepemimpinan Nabi Isa akan berlangsung selama beberapa tahun, sebagaimana disebut dalam berbagai riwayat. Selama masa itu, dunia akan dipenuhi keadilan. Tidak ada lagi peperangan, permusuhan, atau penindasan. Harta melimpah ruah, bahkan ketika seseorang hendak memberikan zakat atau sedekah, tak ada yang mau menerima karena semua orang telah hidup berkecukupan. Binatang buas akan hidup berdampingan dengan manusia. Anak-anak bermain dengan ular tanpa bahaya, dan bumi mengeluarkan hasilnya dengan sempurna. Hujan akan turun dengan teratur, tanah subur, dan udara bersih dari kezaliman manusia. Masa ini menjadi seakan-akan bayangan surga kecil di bumi. Namun, setelah Nabi Isa wafat, umat manusia perlahan kembali kepada kesenangan dunia. Generasi yang hidup setelahnya mulai melupakan ajaran yang dibawa oleh para nabi. Keimanan mulai menipis dan moralitas kembali rusak. Ketika itulah satu persatu tanda-tanda besar kiamat mulai terwujud. Salah satu tanda besar setelah kematian Nabi Isa adalah terbitnya matahari dari barat. Ini adalah perubahan besar dalam hukum alam yang mengguncang seluruh dunia. Menurut riwayat, ketika matahari terbit dari barat, pintu taubat akan ditutup selamanya. Tidak ada lagi kesempatan bagi orang kafir untuk masuk Islam atau orang berdosa untuk bertaubat. Hati manusia akan terkunci dan semua orang akan berada dalam keadaan tetap, beriman atau kafir hingga kiamat tiba. Setelah itu, akan muncul makhluk aneh dari perut bumi yang disebut sebagai dabbah. Ia adalah makhluk yang dapat berbicara kepada manusia dan menandai wajah orang-orang beriman dan kafir. Tanda ini akan menjadi pembeda terakhir antara manusia yang berada di jalan kebenaran dan mereka yang mengikuti kesesatan. Tak ada lagi yang bisa menyembunyikan keimanan atau kemunafikan. Kemudian, dunia akan mengalami kehancuran beruntun. Angin lembut dari arah Yaman akan berembus, mencabut nyawa setiap orang yang di dalam hatinya masih terdapat iman, walau sebesar biji sawi. Mereka wafat dengan damai, dan hanya orang-orang paling rusaklah yang tersisa di bumi. Mereka hidup tanpa malu, melakukan dosa terbuka, menyembah berhala, dan menghidupkan kembali tradisi jahiliyah. Ketika itu, tak ada lagi yang menyebut nama Allah di muka bumi. Saat dunia dipenuhi oleh generasi terakhir yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan, tanda terakhir pun terjadi. Sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan ini membuat seluruh makhluk hidup binasa. Gunung-gunung akan beterbangan seperti kapas, lautan meluap, langit terbelah, dan bintang-bintang jatuh. Inilah saat kehancuran total. Alam semesta yang selama ini menjadi tempat ujian manusia akhirnya dilipat dan dimusnahkan oleh kehendak Allah. Namun, perjalanan manusia tidak berhenti sampai di situ. Setelah tiupan pertama sangkakala, seluruh makhluk hancur. Lalu, setelah jangka waktu yang Allah kehendaki, sangkakala ditiup kembali. Inilah saat di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Mereka akan berdiri di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan belum disunat, sebagaimana ketika pertama kali mereka diciptakan. Hari itu dinamakan Yaumul Mahsyar, hari pengumpulan besar-besaran yang akan menentukan nasib akhir seluruh makhluk. Pada hari itu,
tidak ada kekuasaan dan pengaruh selain milik Allah. Para nabi, para wali, dan seluruh manusia berdiri di hadapannya untuk diadili. Orang-orang yang pernah mendustakan kebenaran akan menyesal, sedangkan mereka yang istiqomah dalam iman dan amal syaleh akan mendapatkan ganjaran yang agung, yaitu surga yang abadi. Seluruh rangkaian ini, dari Malhamah Al-Kubro hingga hari kiamat, menunjukkan bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat menuju kehidupan abadi. Nabi Muhammad telah memberikan peringatan yang sangat jelas agar umat Islam bersiap menghadapi segala fitnah akhir zaman, bukan dengan senjata atau kekuatan duniawi semata, tetapi dengan keimanan yang teguh, amal syaleh yang ikhlas, dan pemahaman yang mendalam terhadap petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Perjalanan akhir zaman bukanlah dongeng untuk ditakuti, melainkan peta kehidupan yang harus disiapkan oleh setiap orang beriman. Siapa yang menjaga imannya hari ini, dialah yang akan mampu bertahan menghadapi badai besar yang akan datang. Sebaliknya, siapa yang tenggelam dalam dunia akan terombang-ambing dan tenggelam dalam fitnah tanpa arah. Setelah hari kiamat terjadi dan alam semesta dihancurkan oleh tiupan sangkakala pertama, seluruh makhluk pun mati. Hanya Allah yang maha kekal, yang tetap ada. Lalu, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Maka manusia pun dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan hidup. Bangkitnya manusia dari kematian ini bukanlah peristiwa biasa. Ia adalah awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan abadi. Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, dan belum disunat. Mereka berdiri di padang yang luas, datar, tanpa gunung, tanpa lembah, tanpa bangunan. Inilah padang mahsyar. Di tempat itu, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir dikumpulkan. Matahari didekatkan sangat rendah, hanya setinggi 1 mil dari kepala mereka, dan panasnya luar biasa. Keringat bercucuran sampai sebagian orang tenggelam hingga mata, tergantung pada kadar amal mereka di dunia. Dalam keadaan kacau itu, manusia sangat membutuhkan syafaat. Mereka mendatangi para nabi satu persatu, mulai dari Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Isa, dan semuanya menolak karena masing-masing memiliki ketakutan akan azab hari itu. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad, dan beliau bersujud di bawah arsy Allah dalam waktu yang sangat lama, memohonkan pertolongan bagi umat manusia. Maka Allah pun memberikan izin kepada beliau untuk memberi syafaat agung, yaitu memulai proses hisab atau perhitungan amal. Proses hisab dilakukan dengan sangat adil. Tak ada satupun amal, sekecil apapun, yang terlewatkan. Bahkan amal sekecil biji sawi pun akan diperlihatkan. Orang-orang diberikan catatan amal mereka, yang dalam Al-Quran disebut sebagai kitab, yang akan diserahkan ke tangan kanan bagi orang beriman, dan ke tangan kiri, atau dari belakang, bagi orang kafir dan munafik. Mereka yang menerima catatan amal dari tangan kanan akan bersorak gembira, menunjukkan kitabnya kepada orang lain dengan bangga. Sebaliknya, yang menerimanya dari tangan kiri akan menyesal luar biasa, berharap mereka tidak pernah hidup atau tidak pernah menerima catatan itu. Kemudian, manusia akan melewati Syirat, sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka Jahanam. Syirat lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di bawahnya adalah neraka yang menyala-nyala dengan kobaran api dan suara yang menggelegar. Orang-orang beriman akan melewatinya dengan selamat sesuai kadar keimanan dan amal mereka. Ada yang melintas secepat kilat, ada yang secepat angin, secepat kuda berlari, hingga ada yang merangkak perlahan. Banyak yang terjatuh ke dalam neraka karena beratnya dosa dan lemahnya amal. Setelah itu, bagi yang berhasil melampaui Syirat, mereka akan singgah di sebuah telaga yang disebut Haud Al-Kautsar, telaga
milik Nabi Muhammad. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari kasturi. Siapapun yang meminum dari telaga ini tidak akan haus selamanya. Namun, tidak semua umat Nabi Muhammad dapat meminumnya. Nabi menyebut ada sekelompok orang yang dihalangi dari telaga tersebut. Lalu beliau berkata, "Umatku, umatku." Lalu dikatakan kepada beliau, "Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat." Maka mereka dijauhkan karena mereka telah mengubah ajaran dan menyimpang dari petunjuk Nabi. Akhir dari semua ini adalah pembagian balasan yang kekal. Orang-orang yang beriman dan lulus dari semua tahap akan masuk surga, tempat tinggal yang penuh kenikmatan, yang tak pernah terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan tak terlintas dalam hati manusia. Mereka akan hidup kekal dalam kebahagiaan yang abadi. Sedangkan orang-orang kafir, munafik, dan durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh azab sebagai balasan atas penolakan mereka terhadap kebenaran dan kezaliman yang mereka lakukan di dunia. Surga memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, dan begitu pula neraka. Setiap manusia akan menempati tempat sesuai kadar amalnya. Orang yang paling mulia di surga adalah mereka yang paling dekat dengan Allah, dan orang yang paling hina di neraka adalah mereka yang paling banyak mendustakan agama. Semua peristiwa yang diawali dari Malhamah Al-Kubro hingga kiamat dan pembalasan akhir adalah rangkaian yang utuh. Ini adalah kisah besar umat manusia, bukan sekadar cerita masa depan, tetapi realitas yang pasti terjadi. Nabi Muhammad telah menyampaikannya dengan penuh kasih sayang, sebagai peringatan agar umatnya tidak lalai, tidak tertipu oleh kehidupan dunia, dan selalu ingat bahwa tujuan akhir bukanlah dunia ini, melainkan kehidupan yang kekal setelah kematian. Oleh karena itu, setiap orang yang hidup hari ini sejatinya sedang berada di tengah perjalanan panjang menuju akhir dari seluruh kisah manusia. Siapa yang memperhatikan petunjuk Nabi dan menjaga imannya, dia akan mendapatkan tempat kembali yang mulia. Dan siapa yang berpaling, dia akan menyesal ketika segalanya telah terlambat. Setelah pembagian nasib abadi ditentukan oleh Allah, terbentanglah dua jalan besar, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Bagi mereka yang dimasukkan ke dalam surga, inilah awal dari kehidupan yang benar-benar hakiki. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi ketakutan. Surga bukan sekadar tempat yang indah, ia adalah puncak dari seluruh impian, kebahagiaan yang sempurna dan kekal. Di dalam surga, pohon-pohon rindang memberikan bayangan tanpa akhir, sungai-sungai mengalir dengan air jernih, susu yang tidak berubah rasa, madu murni, dan khamr yang tidak memabukkan. Tanahnya dari misk, batunya dari permata, istananya dari emas dan perak. Setiap penghuni surga mendapatkan apapun yang mereka inginkan hanya dengan niat di dalam hati. Tidak ada permusuhan, tidak ada rasa iri, semua saling mencintai seperti saudara. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang bersandar, bercengkerama, mengenang dunia yang telah mereka lalui dengan sabar dan iman. Yang paling mulia di antara penghuni surga adalah orang-orang yang paling takwa, para nabi, para syuhada, dan orang-orang syaleh. Dan puncak dari segala kenikmatan surga bukanlah istana, bukan pula sungai dan buah-buahan, melainkan perjumpaan dengan Allah. Ketika Allah menyingkap hijabnya dan menampakkan diri kepada penghuni surga, saat itulah seluruh kenikmatan surga menjadi kecil dibandingkan dengan kenikmatan melihat wajahnya. Para penghuni surga tidak pernah merasa lebih bahagia dari momen itu. Dan Allah pun berbicara langsung kepada mereka, menanyakan apakah mereka ridha dengan balasan yang telah mereka terima. Sebaliknya, bagi mereka yang masuk ke dalam neraka, dimulailah penderitaan yang tak terbayangkan. Api neraka tidak seperti api dunia. Panasnya berkali lipat,
membakar sampai ke tulang, dan menguliti tubuh berkali-kali. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah menggantinya dengan kulit baru agar mereka terus merasakan azab. Makanan mereka adalah pohon zakum yang panas dan berduri, dan minuman mereka adalah air mendidih seperti cairan tembaga. Mereka berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada yang menjawab. Mereka ingin mati, namun kematian tidak datang. Penghuni neraka juga saling menyalahkan. Para pemimpin kesesatan akan dilaknat oleh pengikutnya. Orang kaya yang kikir, pemimpin zalim, orang alim yang berilmu tapi tidak mengamalkan, semuanya berada dalam satu tempat yang menyala-nyala dengan api. Yang paling ringan azabnya adalah orang yang hanya meletakkan bara api di bawah telapak kakinya, tapi panasnya membuat otaknya mendidih. Namun, di antara para penghuni neraka, masih ada orang-orang yang diampuni oleh Allah karena rahmat-Nya. Mereka adalah orang-orang beriman yang memiliki dosa besar dan belum diampuni saat masih hidup. Setelah sekian waktu disiksa di neraka, mereka akan dikeluarkan oleh syafaat Nabi Muhammad dan dimasukkan ke surga. Mereka akan disucikan, dibersihkan, dan kemudian dilahirkan kembali di surga, seperti biji-bijian yang tumbuh dari tanah. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah mengalahkan murkanya dan kasih sayangnya luas meliputi segala sesuatu. Setelah semua manusia mendapatkan tempatnya masing-masing, surga dan neraka pun dikokohkan sebagai tempat tinggal kekal. Disinilah kehidupan akhir dimulai, kehidupan abadi tanpa kematian. Allah menyeru kepada penghuni surga dan penghuni neraka. Wahai penghuni surga, kalian hidup selamanya, tidak akan mati. Kalian sehat selamanya, tidak akan sakit. Kalian muda selamanya, tidak akan tua. Kalian bahagia selamanya, tidak akan sedih. Dan kepada penghuni neraka disampaikan sebaliknya, sebagai penegasan bahwa penderitaan mereka akan terus berlangsung, kecuali bagi yang dirahmati oleh Allah. Akhir dari seluruh perjalanan umat manusia ini menegaskan bahwa kehidupan dunia bukan tujuan utama, tetapi hanya tempat ujian. Kekuasaan, harta, kedudukan, semuanya akan hilang. Yang akan tinggal hanyalah amal, niat, dan keikhlasan. Malhamah Al-Kubro, Dajjal, Isa putra Maryam, tiupan sangkakala, kebangkitan, dan pengadilan, semua adalah rangkaian yang saling terhubung, saling menjelaskan bahwa ada kehidupan setelah kematian dan keadilan Allah akan ditegakkan tanpa terkecuali. Kisah besar ini bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi panggilan untuk sadar. Setiap orang sedang berjalan ke arah titik akhir, apakah dia menyadarinya atau tidak. Yang menjadi penentu bukan kapan akhir itu datang, tetapi apa yang telah disiapkan untuk menghadapinya. Setelah semua manusia menetap di tempat akhir mereka, baik di surga maupun di neraka, alam semesta yang kita kenal hari ini telah benar-benar tiada. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi perubahan, dan tidak ada lagi usia. Keabadian dimulai. Ini adalah fase terakhir dari perjalanan ciptaan, dan Allah menetapkan bahwa setiap jiwa akan tinggal di tempat yang sesuai dengan amal dan keyakinannya selama di dunia. Para penghuni surga akan menjalani kehidupan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia semasa di dunia. Di dalam surga, mereka memiliki istana-istana yang dibangun dari emas dan perak, dipenuhi permata dan batu mulia, dengan taman-taman yang penuh buah-buahan yang siap dipetik kapanpun mereka inginkan. Tidak ada batasan fisik, tidak ada penderitaan, dan tidak ada kekurangan. Mereka akan ditemani oleh keluarga mereka yang juga beriman, dan duduk bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang syaleh dalam majelis-majelis ilmu dan zikir yang dipenuhi cahaya dan ketenangan. Di surga, kenikmatan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga batiniah. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada penyesalan, dan tidak ada ingatan yang menyakitkan. Allah menghilangkan seluruh luka, seluruh kenangan pahit, dan menggantinya dengan rasa syukur
dan cinta yang tiada akhir. Penghuni surga akan senantiasa mendapatkan salam dari para malaikat yang datang dari segala penjuru, membawa kabar damai dan berkah dari Tuhan semesta alam. Dan yang paling agung dari seluruh nikmat surga adalah an-nazhar ila wajhillah, yaitu memandang wajah Allah. Kenikmatan ini hanya diberikan kepada penghuni surga dan hanya dalam waktu-waktu tertentu yang Allah kehendaki. Ketika tabir Allah disingkap, seluruh surga seakan membeku dalam keagungan. Tidak ada kata, tidak ada suara, hanya kekaguman dan kebahagiaan yang tak terucap, karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri zat yang selama ini mereka sembah dengan penuh keyakinan di dunia, meski tidak pernah mereka lihat sebelumnya.